Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Anaconda di laptop kalian. Jadi yang punya komputer silahkan diikuti tutorial ini sampai habis. Bagaimana caranya untuk menginstal Anaconda dalam rangka persiapan kuliah online. Jadi biar kalian itu bisa praktikum di rumah. Oke, jadi pertama kita download dulu Anacondanya. Seperti yang saya berikan linknya kemarin. Linknya ada di anaconda.com. Sebentar, ini masih loading. Ini masih loading. Oke, jadi anaconda.com. Nah, kemudian setelah terbuka situs Anacondanya, silahkan download di bagian kanan atas ini. Nah, ini ada klik download. Oke, kita klik download. Kemudian Anaconda Individual Edition. Oke, kita download. Nah, di sini pilih yang versi 3.7. Dan sesuaikan ya antara 64 bit dan 32 bit. Sesuaikan dengan komputer Anda. Cara ngeceknya seperti apa? Sambil buka Explorer ini, kemudian klik kanan PC ini, atau namanya kalau di Windows 7 itu My Computer, kemudian di Property. Di sini akan kelihatan sistem operasi Anda 64 bit atau 32 bit. Karena di sini 64 bit, maka saya akan mengunduh yang 64 bit. Oke, kita klik. Nah, sekarang kita mulai downloadnya. Oke, ini sampean tunggu sampai selesai, tapi karena saya sudah ada, saya tidak akan menunggu sampai selesai. Saya batalkan saja. Kalau sudah terunduh, di sini Anaconda. Nah, di sini saya sudah punya aplikasinya. Silakan klik 2 kali untuk membukanya. Oke. Sebentar, ini agak komputernya agak lemot ya. Mohon bersabar. Ini, nah, kemudian klik next, I agree. Nah, di sini sampean pilih just me. Kalau komputernya milik pribadi, sampean pilih just me. Kalau pinjemnya sampean utuh, pilih just me tidak apa-apa. Maksudnya dipakai sendiri di rumah. Kalau di rental itu pakai al user. Kalau sampean pinjamnya itu dipakai sendiri di rumah, sampean pilih just me saja. Kemudian kita next. Nah, di sini biasanya di sini di destination folder, di sini kalau sampean mempunyai spasi, di misalkan ada spasinya, itu biasanya ada peringatan nanti. Nah, buat jaga-jaga, sampean browse ini, kemudian pilih PC ini atau My Computer, kemudian pilih yang C, kemudian buat folder baru. Kemudian buat folder namanya Anaconda. Kemudian oke. Nah, taruh di sini. Jadi di sini tidak ada spasi. Kalau ada spasinya, itu nanti akan ada peringatan. Sampean buatlah folder yang seperti ini. Oke, paham ya? Nanti kalau tidak paham silahkan tanya di lewat WA. Kemudian kita next, kemudian ini biarkan seperti ini, kemudian kita install. Oke. Tunggulah sampai penginstalannya selesai karena ini akan memakan waktu yang agak lama. Jadi videonya saya pause dulu. Oke, di sini sudah completed ya. Sudah complete instalannya setelah menunggu sekian lama. Sambil klik next, kemudian next lagi, kemudian ini dihilangin centangnya. Atau kalau mau sampean baca tidak apa-apa, ini tentang Anaconda Cloud. Kemudian ini bagaimana kita memulai dengan Anaconda. Kalau tidak mau dibaca ya kita langsung finish saja. Oke.
Setelah selesai installnya, maka sampean akan memiliki di sini ada Spider sudah ya. Kemudian Anaconda Navigator, Jupiter, silahkan sampean buka, dicoba dibuka Spidernya. Biasanya pas awal-awal itu memang agak lama. Oke. Jadi saya ulangi, pertama sampean download di sini di anaconda.com. Kemudian pilih antara 64 bit dan 32 bit, kemudian diinstal, kemudian ya seperti itu. Jadi setelah diinstal ini, setelah sebentar lagi nih Spidernya akan terbuka, tapi masih loading karena baru install ya. Tidak apa, jadi sampean nanti bisa belajar sendiri di rumah. Jadi untuk mengingat-ingat pelajaran yang sebelumnya, silahkan sampean buatlah, kan file-filenya sampean ada di ICT Putri. Jadi coba sampean buat program-program yang sudah dibuat kemarin tanpa melihat. Jadi cuman mengingat dan dari catatan-catatan itu silahkan dibuat lagi. Ini sudah mulai muncul. Silakan dibuat lagi dari pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang terakhir. Ini untuk latihan. Soalnya sebentar lagi kita akan UTS. Jadi besok ini pertemuan terakhir, minggu depan kita UTS. Seperti itu. Oke, di sini Spidernya sudah mulai terbuka. Kalau sampean misalkan bosan menggunakan Spider, jadi ada sebuah IDE yang bagus lainnya, itu adalah PyCharm. Ini sampean juga sebagai solusi alternatif di Spider. Misalkan sampean bosan dengan Spider yang tampilannya seperti itu saja, sampean boleh download PyCharm. Terus caranya seperti apa? Cara installnya ya silakan pelajari sendiri. Nanti ya tinggal di-download, kemudian diinstal. Jadi nanti bisa memakai PyCharm itu kalau dibandingkan dengan Spider itu menurut saya hampir sama saja. Cuman Spider itu lebih cepat. Spider itu didesain untuk seorang saintis, jadi seorang matematikawan, kemudian orang-orang yang bekerja dengan mesin learning dan sebagainya. Kalau PyCharm itu didesain untuk orang-orang developer, pembuat aplikasi Android, misalkan membuat aplikasi komputer dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, di sini Spidernya sudah mulai muncul. Silakan sampean buat program. Nah, di sini ada bahwasanya Spider 4.1 itu sudah available. Di sini Spidernya masih versi 3.7. Sampean tidak usah diupdate. Ya sudah, biarkan saja, klik OK saja. Kemudian silahkan sampean buat program yang sudah dipelajari sebelumnya. Import, NumPy, as, np, kemudian import, matplotlib, dan seterusnya. Jadi seperti itu cara menginstal Anaconda di komputer Anda. Nah, sekarang bagaimana yang tidak mempunyai komputer? Oh iya, besok mungkin saya akan kuliahnya itu, saya masih belum punya ide kita menggunakan apa. Jadi kalau di kelas-kelas lain itu katanya kalau kita memakai Zoom itu kuotanya akan banyak banget yang dipakai. Jadi sampean akan boros kuota. Jadi mungkin ide saya itu saya membuat video tentang materi ya. Kemudian saya upload entah itu di YouTube nanti. Nah, sampean bisa lihat langsung di YouTube saya. Kemudian nanti
daftar hadirnya seperti apa. Nanti saya kasih tugas di YouTube itu. Yang yang mengumpulkan tugas saya anggap itu hadir. Yang tidak mengumpulkan tugas saya tidak anggap hadir. Seperti itu ide saya. Jadi paketan YouTube itu biasanya kan lebih murah daripada paketan-paketan yang biasa, apalagi Zoom. Jadi nanti sampean tinggal beli kuota YouTube, kemudian bisa hemat kuota seperti itu, karena saya sudah upload di YouTube. Jadi ide saya seperti itu. Entah seperti apa besok kita lihat saja, oke? Jadi yang penting sekarang sampean sudah menginstal Python di sini ya. Kalau yang tidak punya laptop seperti apa, Pak? Yang tidak punya komputer seperti apa? Nah, yang tidak mempunyai komputer silahkan dipakai HP-nya sampean. Download aplikasi namanya itu kok ini. Namanya itu PyDroid. PyDroid 3. Sampean cari di HP sampean PyDroid 3, sampean install yang ini. Seperti ini gambarnya. Sampean install, kemudian nanti saya buatkan tutorial cara menginstal. Soalnya PyDroid itu tidak langsung ada NumPy dan juga matplotlib-nya. Jadi kalau sampean import NumPy langsung itu tidak akan bisa Tidak akan bisa di PyDroid ini. Harus ada cara install NumPy seperti apa, cara install matplotlib seperti apa. Jadi yang tidak punya komputer silakan pakai PyDroid 3 IDE for Python 3. Oke. Jadi sebagai latihan jangan lupa silakan dibuat aplikasi-aplikasi yang sudah dipelajari kemarin yang ketinggalan di ICT Putri. Seperti itu, silakan dibuat. Saya tidak mau tidak mau mengambilkan file sampean agar itu dibuat latihan oleh sampean. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kendala seperti apa. Silahkan sampean sharing di WA. Oke. Jadi seperti itu saja tutorial untuk penginstalan Python Anaconda di Windows. Oh iya, kalau sampean misalkan laptop sampean Apple, silakan sampean pilih macOS sih. macOS ini adalah khusus yang produk Apple. Misalkan sampean punya MacBook atau iMac. Kalau Linux ini adalah untuk yang memakai operasi Linux. Tapi saya yakin Anda semua memakai Windows. Oke, seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.